wabarakatuh. Terima kasih Bu Etiva. Eh, saya nambahin ya, Mas Dito. Terima kasih sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan dan isu yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah benar bahwa jika PON itu jadi, maka kita perlu ada statement resmi dari negara. Maksudnya jadi 2024, Pak. Kan bulannya tadi katanya ditetapkan di akhir-akhir. Itu harus ada kepastian mengenai anggaran. Yang kedua, saya perlu menyampaikan satu permasalahan. Kalau memang benar bahwa itu akan tetap 2024, mestinya jangan sampai ada pergeseran untuk munas-munas beberapa cabur. Karena sudah masuk surat kami, diantaranya dari Pordasi, bahwa jangan sampai ada pengunduran waktu munas, karena ini kaitannya dengan federasi-federasi dunianya. Ini supaya tidak mengganggu dengan alasan katanya ada keterlambatan dari sisi PON. Yang kedua, saya tertarik dengan IPO, Indeks Pembangunan Olahraga. Ada esensi yang bagus di sini, bagaimana menjadikan masyarakat Indonesia, 70% masyarakat Indonesia berolahraga 3 kali seminggu, minimal 1 jam. Ini bagus. Jika itu bisa dilakukan, ini bagus. Pertanyaannya adalah apa yang mau dilakukan? Anggarannya seperti apa? Programnya seperti apa? Lalu kemudian bagaimana peran pemerintah daerah? Peran masyarakat. Karena yang kami tahu saat ini masyarakat berolahraga itu adalah inisiasi sendiri. Inisiatif sendiri. Belum didorong oleh inisiatif pemerintah. Nah menurut saya, ayo ini dipush. Misalnya dengan beberapa olahraga masyarakat lainnya seperti Kormi, ya, ini saya pikir mendorong orang untuk berolahraga lebih banyak lagi di masyarakat, termasuk yang ada di daerah, karena ini akan mengurangi beban kesehatan nantinya. Buat kita-kita yang mungkin usianya sudah di atas 40-50, olahraga minimal 3 kali seminggu ini menjadi sangat penting sekali. Nah kaitannya IPP, ini Pak Niam kan waktu itu launching tahun 2022 ya, mengenai IPP ya. Memang kalau tadi saya browsing, IPP ini kan konteksnya cukup banyak ya Pak ya. Ada dari kesehatan, dari pendidikan, dari tenaga kerja. Nah, kira-kira ini untuk meningkatkan IPP, targetnya apa? Seperti yang tertuang di IPO tadi. Karena IPO tadi mengatakan 70% masyarakat berolahraga. Kalau IPP kira-kira apa? Target utamanya. Jadi bukan hanya sekedar 9 kriteria tadi, ya. 5 kriteria apa 9 kriteria saya lupa tadi ya. Tetapi targetnya misalnya pemuda Indonesia, 70% pemuda Indonesia harus apa? Ya, karena kita tahu permasalahan pemuda yang masih besar sampai sekarang adalah tadi Pak Fikri mengatakan kekerasan, ya. Lalu kemudian juga kalau beberapa pihak kepolisian menghadapi bullying itu dikatakan aktivitas kelebihan energi katanya Pak. Jadi bukan bullying, tetapi kelebihan energi. Memang pemuda kalau tidak disalurkan energinya, akhirnya jadi lari kemana-mana. Nah, apa yang mau dilakukan? Kedua, kekerasan seksual juga masih terjadi di mana-mana. Itu kalau kita baca berita yang luar biasa ya, itu anak-anak sekarang entah bagaimana, tetapi kekerasan seksual masih terjadi. Pengangguran ini juga menjadi satu dampak. Kira-kira kalau pengangguran ini apakah fungsinya Kementerian Tenaga Kerja atau dari sektor kepemudaan sudah ada treatment agar mereka tidak menjadi pengangguran kemudian. Mager, ini juga menjadi salah satu isu besar. Banyak juga anak-anak muda yang mengatakan, mager. Akhirnya olahraga tidak, melakukan apa-apa tidak, habis waktu hanya ngelihat HP. Apa namanya, kaum rebahan lah, kira-kira. Apa yang akan dilakukan Kemenpora terkait hal ini? Kekurangan kekurangan kompetensi skill, life skill. Life skill ini juga menjadi penting bagi pemuda, karena sebetulnya kita banyak organisasi OKP ataupun juga organisasi kepemudaan lainnya yang mengajarkan skill, tetapi kurang dukungan dari pemerintah. Dan kemudian juga perlu lebih banyak komunitas-komunitas yang produktif, bukan yang konsumtif. Karena banyak komunitas tetapi konsumtif. Menghabiskan uang hanya untuk memodifikasi, menghabiskan uang hanya untuk beli skin. Kalau game tuh beli skin, namanya top up lah dan sebagainya. Nah, komunitas-komunitas yang produktif ini seperti apa?
bagaimana digalakan. Jadi IPP menurut hemat saya ini juga sangat penting, ada target sebagaimana IPO. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi isu yang kita perhatikan di 2024. Mungkin itu, Mas Menteri, masih ada waktu 15 menit. Mas Menteri, kami beri kesempatan seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.